Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata. Oke, jumpa lagi teman-teman di antropologi. Kali ini kita jumpa saya bersama Galuh Bayu Ardi di channel untuk mata kuliah antropologi kependudukan. Setelah kemarin kita sempat membahas tentang fertilitas, tentang mortalitas. Nah, hari ini untuk yang kali ini kita akan bahas tentang migrasi, dan ini juga masih hasil dari penelitian dari seseorang yang berada di penelitian mereka ada di Perancis, karena di sini akan diceritakan tentang bagaimana penelitiannya tentang para migran dari Portugis ke Perancis. Nah, oke, mari kita coba sama-sama simak dan sama-sama kita baca bareng, karena ini pun juga saya belum membaca secara detail ataupun belum menyimak jauh lebih akurat lagi. Oke, ini tentang migrasi di antropologi kependudukan atau demografi antropologi. Memang baru mulai menjadi sesuatu yang menarik atau mulai dikaji itu kurang lebih sekitar tahun 1960. Waktu itu mulai tahun 1960 mulai terkenal kajian-kajian mengenai interaksi desa kota, dalam arti ada berbagai macam permasalahan yang ada di perkotaan dan juga permasalahan di pedesaan pada tahun 60-an tersebut. Nah, permasalahan dari masalah kependudukan di sini dan juga selain itu masalah-masalah sosial lainnya itu dipicu karena mulai adanya ledakan penduduk baik itu di desa maupun di pusat-pusat perkotaan. Ledakan penduduk di pedesaan membuat banyak orang ingin mengadu nasibnya ke kota, sementara pada saat itu di pedesaan terjadi banyak sesuatu yang sering dikatakan kemiskinan. Nah, sementara itu orang banyak mulai ingin mengadu nasibnya ke kota-kota besar yang konon kabarnya lebih menjanjikan pendapatan yang lebih baik. Nah, lalu kemudian hal itu juga dipicu karena adanya transisi berbagai negara, terutama negara-negara berkembang. Negara berkembang yang pada saat itu mulai 60-an tahun 70-an itu orientasi pembangunan mereka yang agraris, yang lebih banyak di sektor pertanian, itu mulai berorientasi pada industri. Mereka berkiblat pada negara-negara barat dengan kemajuan industrialisasinya. Nah, ini juga lah yang kemudian memicu berbagai hal untuk orang melakukan migrasi dari desa ke kota. Tapi selain itu yang lebih menarik untuk mulai tahun 90-an, kalau ketika tahun 60-an 70-an mereka orientasinya adalah pada migrasi dari desa menuju ke kota. Tapi kalau untuk mulai tahun 90-an ini yang menarik adalah migrasi antar negara atau migrasi transnasional. Jadi banyak orang-orang dari negara berkembang yang ingin atau memiliki mimpi-mimpi untuk merubah nasibnya menuju negara-negara yang lebih maju, negara-negara yang dalam tanda petik dianggap lebih makmur. Dan memang semuanya ada pada mimpi-mimpi tentang konteks adanya sesuatu yang lebih makmur, fasilitas lebih lengkap, kemudian pendapatan lebih tinggi, lapangan kerja juga lebih bervariasi. Nah, itulah mimpi-mimpi migrasi. Setiap manusia rata-rata bermimpi untuk migrasi dengan alasan ekonomi. Itu sangat hal-hal yang paling logis. Seperti misalnya juga di Indonesia, mereka banyak merantau dari desa ke kota
Lalu kemudian di kota menimbulkan juga masalah tentang kepadatan penduduk dan lain sebagainya. Kemudian ya ini di sini ada salah satu contoh penelitian di sini yang salah satunya dilakukan oleh Brittle. Nah, penelitian dari Brittle ini dia berusaha mempelajari atau mengkaji, meneliti tentang para migran yang bergerak dari Portugis dengan tujuannya ke negara Perancis. Dan di sini ini beliau si Brettel ini menggunakan kajian, benar-benar kajian antropologi kependudukan atau demografi antropologi. Ini dia melakukan langsung dengan partisipasi observasi, selain menggunakan banyak data-data statistik, lalu kemudian data-data sejarah lainnya. Dan di sini ia menjelaskan bahwasanya memang bangsa-bangsa Portugis atau orang-orang Portugis yang bermigrasi ke Prancis ini adalah memang sebuah tren dan banyak dilakukan dalam rangka memang di Portugis sendiri negaranya dianggap kurang makmur untuk negara di Eropa, sehingga mereka ingin bermigrasi atau pindah ke Prancis. Nah, di sini yang bagi Brettel itu menarik, ternyata bahwa mereka bermigrasi ke luar negeri di sini dari Portugis ke Prancis itu pertimbangan yang keputusan yang diambil itu dipertimbangkan baik dalam skala individu ataupun rumah tangga. Jadi untuk pengambilan keputusan mereka sama-sama berperan. Jadi ketika mau berangkat pergi dari Portugis ke Perancis itu biasanya memang didukung oleh keluarga atau rumah tangga, selain juga dorongan dari individu ingin pindah atau ingin bermigrasi dan dalam rangka mereka untuk bekerja. Nah, di sini Brettel melakukan mempelajari atau mengkaji fenomena migrasi ini. Dia tidak hanya pada skala mikronya saja, tapi skala makro dan mesonya juga digunakan untuk menganalisis ini semua. Dan ini juga ditujukan supaya Brettel bermaksud antara mikro, meso dan makro, skala makro ini untuk pengumpulan untuk data yang digunakannya ini juga dengan pertimbangan dia akan dapat melihat secara lebih lengkap dalam menganalisisnya. Jadi gambaran tentang kasus. Tapi karena gambaran ini bisa ditangkap dengan studi kasus setelah sebelumnya mempelajari banyak data statistik dan data sejarah dan data yang meso dan makronya, kemudian dia melakukan penelitian ala etnografi yang menggunakan partisipasi observasi. Dia langsung bergaul dengan terlibat dalam kehidupan para migran yang ada. Baik dia mengatakan bahwa migran yang dia teliti tidak hanya yang di Prancis tapi juga di Kanada dan Amerika Serikat. Jadi di beberapa negara memang dia melakukan penelitian tersebut. Lalu kemudian di sini Brettel mengatakan bahwa bahwa mereka para migran itu juga dikatakan tidak lepas dari kendali atau dari kontrol penguasa di negara asal di Portugis. Dan di sini mereka yang dari Portugis itu diberikan izin, dan mereka berangkat ke luar negeri
Itu dalam rangka nanti suatu saat juga ketika dia mendapatkan sebuah kemakmuran di sana, dia selalu bisa mengirimkan remitan atau hasil pendapatannya ke negara asal, ke keluarga-keluarganya yang asal. Dan ini hampir kalau di Indonesia mirip sekali dengan fenomena TKI, dan memang seperti itu kekhasan negara berkembang. Dan juga kemudian untuk mengatasi itu semua juga mereka punya banyak strategi. Misalnya jadi belum tentu mereka itu bermigrasi secara legal, tapi yang ilegal banyak juga. Tapi ketika mereka melakukan secara ilegal, tanggung jawab keselamatan, tanggung jawab bahwa dia akan mendapatkan pekerjaan atau tidak di negara tujuan atau di tempat tujuan migrasi, itu merupakan tanggung jawab dirinya sendiri ketika dia mengalami kegagalan ataupun kesuksesan. Dan beberapa hal yang diantara yang membuat itu menjadi dorongan yang cukup kuat, itu salah satunya adalah cerita-cerita tentang keberhasilan para migran sebelumnya atau saudara-saudara mereka yang sudah sampai di negara tujuan, entah itu Amerika, Kanada ataupun di Spanyol. Jadi mereka mereka juga dengan cerita itu mereka semuanya tergiur. Tapi di sisi lain mereka mengatakan bahwa ternyata ketika mereka sudah sampai di negara tujuan dan mereka bertemu dengan teman-teman atau orang-orang sebangsanya, mereka membentuk sebuah kelompok sosial atau kelompok-kelompok tertentu, baik itu untuk di daerah tempat tinggal dan lain sebagainya. Dan ini juga membentuk suatu solidaritas, di mana ketika suatu saat ada saudara mereka atau teman-teman mereka dari negara asal itu datang, mereka sudah mempersiapkan itu dan istilahnya mereka siap untuk menampung sampai saudara yang datang ke negara tujuan migrasi itu bisa mulai mandiri dan bisa tapi selama belum bisa mandiri, mereka secara bersama-sama dalam kelompok tersebut mereka ditampung. Dan di sini juga bahwa pengalaman migrasi ini pengalaman migrasi ini juga bisa jadi mereka tinggal sampai beberapa generasi. Jadi mereka sudah beranak pinak dan menetap di lokasi tujuan migrasi itu dan tidak kembali, tapi masih tetap punya hubungan dengan negara asal. Dan mereka mengatakan bahwa di tempat asal mereka juga memiliki rasa identitas bersama sehingga mereka bisa berkelompok, mereka tidak merasa terasing di sana, dan itu juga merupakan salah satu adaptasi mereka, dan mereka membentuk identitas, yaitu tadi identitas bersama. Dan migrasi itu secara historis ternyata sudah terjadi sejak cukup lama, sehingga dari mulai periode waktu di sekitar abad 18, abad 19 itu mereka sudah mulai migrasi tersebut sudah mulai dilakukan, dan sehingga di sini akhirnya akan muncul hubungan-hubungan keluarga yang transnasional. Dan di sini permasalahannya nanti kemudian mereka yang ada di tempat tujuan biasanya mereka akan membentuk subkultur sendiri, atau kalau dalam istilah hubungan internasional, hubungan historis, kajian-kajian historis itu sering disebut diaspora. Tentang diaspora itu apa, nanti silahkan untuk
pelajari lagi dengan kata kunci diaspora, dan nanti insya Allah minggu depan saya akan coba untuk membahas mengenai bagaimana masa depan kajian demografi antropologi ini. Dan mungkin setelah itu, ketika mungkin besok waktu masih banyak tersisa untuk rekamannya, saya akan menceritakan tentang migrasi dari Cina menuju Korea Selatan, dan itu akan saya bacakan dari sumbernya adalah blog yang pernah saya tulis dari terjemahan seorang antropolog Korea yang melakukan penelitian di Cina tentang migrasi sebagai sebuah tradisi, yang hampir sekali kita bisa merefleksikan itu untuk masalah kenapa di beberapa daerah di Indonesia ini juga ada yang seakan-akan memiliki tradisi untuk pergi ke luar negeri bekerja dan lain sebagainya. Oke, saya rasa saya tidak panjang-panjang tentang bercerita tentang migrasi ini, dan saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita sambung lagi minggu depan. Jangan lupa untuk tetap disaksikan, karena alangkah baiknya jika ini semua nanti tetap akan kita didiskusikan baik itu nanti jika kita bisa bertemu atau di grup WhatsApp untuk menunjukkan keaktifan dan bahwa kuliah ini memang berjalan. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya, dan adil kata lino bajuramin kasaruga basengat kajubata. Terima kasih. Salam.